Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bawaslu Kabupaten Magelang dalam program Candi Bincang Pemilu dan Demokrasi edisi yang ke-27. Sebelumnya, terkhusus untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada, kami ingin mengucapkan di bulan yang masih mulia ini, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada episode Candi hari ini ada yang spesial dan menarik karena saya bersama rekan saya, pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Siapa? Bisa perkenalkan Pak namanya? Siapa Pak namanya? Perkenalkan langsung kepada sahabat Bawaslu. Terima kasih. Selamat sore para sahabat Bawaslu. Apa tadi namanya Candi? Iya, Bincang Pemilu dan Demokrasi. Pemilu dapatnya dari mana? Candi. Candi Bincang Pemilu dan Demokrasi. Pokoknya begitu ya Pak? Sopan dides. Dari tim kreatif Sanita. Maksa banget ya. Ya nggak apa-apa. Terima kasih sahabat Bawaslu Kabupaten Magelang, sudah bisa diterima di sini dengan baik. Selalu welcome. Saya manggilnya Mbak, Bu Aini. Mbak lah, masih Mbak, muda. Mbak Aini, terima kasih teman-teman staff di studio yang maha megah ini ya. Megah tampak di depan layar, jangan tanya yang di belakang layar. Gak usah dibuka terlalu dalam. Ya, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini biar berkesan agak religius gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah lancar. Kembali ke setelan pabrik. Mohon maaf lahir batin seluruh sahabat Bawaslu, teman-teman di Bawaslu Kabupaten Magelang semuanya. Luar biasa saya kira pada hari ini, hari kedua masuk lebaran, hari kedua masuk kerja ya. Hari pertama masuk kerja. Hari kedua, hari pertama atau kedua? Hari pertama setelah lebaran. Oh. Ini tayangnya besok hari keberapa? Request tim kreatif saja, maaf kawan. Iya, hari kedua, namanya mau hari kedua. Iya ya. Oh. Ini teman-teman di sini. Krunya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luar biasa. Luar udah. biasa 10. Hai, terima kasih semuanya. Kayak perempuan semua ini ya. Saya tidak mengatakan yang laki-laki menjadi perempuan. Rendra kalau cowok apa cewek ya? Aku cewek. Saya disuruh ngapain di sini, mau diospek apa? Pertama tadi perkenalkan dulu namanya siapa. Oh iya, saya Kholik. Biasa dipanggil Kholik gitu aja, Kang Kholik gitu aja. Oh, Kang Kholik ya. Iya, menunjukkan kalau saya ini orang Jawa. Oh, nggih. Jawa, tahu Jawa? Tahu. Apa? Jawi. Jawa itu apa? Kenapa Pak? Jaga warisan ya. Sumpah saya nggak ngomongin warisan ya, tolong keluarganya Bapak Kholik. Enggak, yuk lanjut. Ya lanjut, terima kasih sahabat Bawaslu. Rekan saya hari ini adalah pimpinan saya sendiri, Bapak Nur Kholik. Akrab disapa dengan Kang Kholik. Mas. Nggak konsisten ya sahabat Bawaslu, tadi mintanya Kang Kholik, ya. Sekarang jadi Mas Kholik begitu ya. Terima kasih. Merawat kemudaan. Karena usia kan masalah angka ya, ya kan. Ya. Tapi muda itu masalah passion. Seperti penampilan kami hari ini. Terima kasih Kang Kholik, Mas Kholik, sudah hadir di tengah-tengah sahabat Bawaslu semuanya di Kabupaten Magelang. Hari ini kita akan membincangkan sesuatu yang baru, gebrakan baru dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tentunya, bekerja sama dengan seluruh teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Apa itu? Kita sudah memproduksi sebuah film series atau bahasa kerennya hari ini kita mengenal dengan web series begitu ya, dengan judul Menjaga Daulat Rakyat
Sesarengan Ngawasi, khususnya pada seri Sesarengan Ngawasi, Bawaslu Kabupaten Magelang terlibat langsung dalam memproduksi filmnya, kemudian menjadi aktornya, dan turut serta mereview. Dan itu pengalaman yang wow buat saya. Akhirnya ya, setelah sekian puluh tahun tercapai cita-cita saya. Sekian purnama ya. Menjadi artis, menjadi aktris gitu ya di web seriesnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Kang Holik difasilitasi. Kemudian Kang Holik atau Mas Holik deh biar nggak marah ya kan. Kira-kira film ini itu bercerita tentang apa ya gitu kan, sampai melibatkan saya juga kan. Apa ya? Kita dengarkan apa dong? Baik Mbak Aini. Okay. Ainun itu apa? Meripat ya? Permata nih, Ainun. Terima kasih. Tadi udah banyol terus, agak serius dikit ya. Jadi memang Bawaslu Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang dalam proses menuju paripurna itu ya apa ya? Sidang paripurna Pak, saya tahu. Ya paripurna itu kan yang utama terakhir menjelang finish dari proses panjang ya. Panjang. Segini panjang ya Pak. Panjang pengawasan tahapan Pilkada tahun 2024. Yep. Ada banyak hal yang spesial menurut saya secara pribadi. Kenapa spesial? Karena perhelatan Pilkada tahun 2024 ini berbeda dengan Pilkada tahun 2018, ya. 2017 ada, 2015 juga ada. Kenapa saya anggap spesial? Karena ini pertama kalinya ada perhelatan lokal elektoral. Jadi pilkada secara langsung tapi dihelat secara nasional. Sejak Indonesia merdeka, iya kan? Yep. Jadi termasuk diantaranya di Kabupaten Magelang. Yes. Nah ini menjelang paripurna, menjelang titik akhir, beberapa sudah dilantik. Kemarin ikut retreat juga nggak? Retreat, alhamdulillah sebagai tuan rumah ya kan. Tuan rumah ya kan. Bagian dapat jatah menyiapkan konsumsinya. Tuan rumah yang melengkapi semua fasilitasi semuanya. Ya hasil dari pilkada ini kan sudah dilantik kemarin. Kita yang ada di penyelenggara pemilu punya kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah mempertanggungjawabkan kinerja kita kepada publik. Karena kita ini kan badan publik ya. Betul. Mempertanggungjawabkan, salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah menyebarluaskan informasi tentang apa saja yang kemudian sudah kita kerjakan. Yes. Nah, ada satu surat edaran Bawaslu, surat nomor berapa? Surat nomor 2. Surat nomor 2. Alhamdulillah masih apal. Ini dicontek mau desel. Surat edaran nomor 2 tahun 2000 berapa? 2020 berapa Pak? 2025 kalau nomor 2. 2025 sah. Sarita apal. 2025 tentang publikasi dan dokumentasi. Ya, hasil pilkada. Nah, satu diantaranya surat ini kemudian diterjemahkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk pembuatan karya-karya sinematografi dan karya pustaka. Dari 7 pimpinan yang ada, semuanya bertanggung jawab dan berkewajiban membuat satu karya dokumentasi. Bentuknya adalah karya sinematografi dan karya pustaka. Nah, sinematografi ini bentuknya adalah pembuatan film dokumenter. Yes. Nah, termasuk saya yang kemudian juga menjadi punya tanggung jawab membuat itu, ya otomatis ya kita libatkan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota untuk membuat satu karya film dokumenter. Hanya bentuknya ini yang kemudian agak sedikit berbeda. Kenapa saya sampaikan berbeda? Saya ingat kalau nggak salah rapat penyusunan skenario itu pertama di sini ya kalau nggak salah. Yes, di kantor ini, di ruangan ini. Iya, betul ya. Nah ini kan kalau biasanya film-film dokumenter itu kan ya kayak gitu. Menghimpun itu. Ya, menghimpun data-data yang terserah, video, foto dan lain sebagainya kita himpun. Nah ini supaya agak menarik bagaimana? Saat itu kalau tidak keliru ada satu pilihan untuk mengikuti apa ya? Nah, trennya apa jenenge? Nah, bahasanya anak-anak muda. Ini muda nggak?
Muda siapa? Muda Kecuali ya? yang ini. Mudah-mudahan mengikuti tren ya. Tren sekarang itu kan banyak drama ya, film-film drama, series ya. Series ya kan. Nah ini kan bagaimana sih kemudian kebutuhan zaman yang bisa nggak kemudian ditarik dalam satu film karya dokumenter. Ini kita coba mengawinkan menyilangkan, mengkolaborasikan antara karya fiksi dengan karya faktual. Fiksinya itu adalah bentuknya itu adalah film dokumenter tentang cerita. Jadi ada cerita fiksi yang sebenarnya ada message, ada pesan yang juga ingin disampaikan melalui cerita itu, kemudian dikawinkan dengan karya-karya dokumentasi. Ya ini ya termasuk sesuatu yang baru sih. Ya nekat barang. Ya nekat. Persoalan hasilnya alam lah. Iya kan. Terheran-heran saya pribadi, teman-teman di P2H khususnya ya, Mas. Kok bisa dokumenter dibumbui dengan fiksi romantis pacaran gitu ala-ala penyelenggara ya kan? Kan lucu. Kalau sahabat Bawaslu melihat teasernya itu, wow, ada gitu. Ya, jadi saya berpikir begini, Mbak Aini. Film ini kemudian menjadi menarik bagi para pemirsa kalau kemudian ada konflik ya. Konflik ini kan penting. Konflik itu memang menjadi sesuatu yang menarik kalau kemudian dikemas dalam satu karya yang bagus. Nah, konflik ini yang coba kita ambil, kita silangkan dengan hasil kerja teman-teman. Maka waktu itu ada tiga pilihan skenario konflik. Yang pertama konflik klise lah ya, konflik percintaan antara laki-laki dan perempuan, bukan perempuan dan perempuan ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian konflik antara suami dan istri, rumah tangga banget. Rumah tangga. Kemudian konflik keluarga antara bapak dan anak. Nah awalnya memang sempat bapak dan anak, tapi nyari detailnya ini agak susah. Karena kita semua di Bawaslu ini kan semuanya masih muda-muda ya. Alhamdulillah muda. Kemudian konflik antara suami dan istri. Awalnya itu sempat muncul antara istri yang sedang hamil dihadapkan dengan suami seorang penyelenggara. Betul. Jadi pilihannya antara keluarga atau istri. Siap siaga untuk istri atau siap siaga untuk pilkada, kan gitu ya pilihannya. Tapi ya susah juga. Boleh uang hamil kan juga gampang ya. Terus pilihannya kok jatuh kepada yang mana? Ya pilihannya jatuh ke konflik antara sejoli lah ya. Jadi hubungan asmara segitiga gitu. Antara rumitnya PKD, Pantarleh dengan Panwascam. Siapa yang dipilih di antara mereka ini? Lah, monggo nanti sahabat Bawaslu bisa menyaksikan. Jadi ada tokoh namanya itu Rani. Rani ini PKD. Punya pacar Pantarleh. Di Magelang ada enggak yang kayak gitu? Misalnya gosip biasanya Mas Andi biang gosip bagaimana ada enggak? Karena dia sendiri, Pak. Atau teman-teman staf di Bawaslu Kabupaten kemudian punya relasi pribadi dengan staf Panwascam ada enggak? Oh, ada. Tolong tunjuk tangan meskipun semuanya sudah berlalu. Itu. Nah, ini perlu kita mention nggak sih? Nah, ini ada kisah namanya Rani PKD ya. PKD, kemudian ada Pantarleh, ada Panwascam. Iya. Nah, Panwascam ini suka juga dengan Rani. Nah, pada akhirnya bagaimana hubungan segitiga ini berpengaruh terhadap misalnya Pantarleh pacarnya si Rani ini melakukan coklit, tapi ada persoalan, ada pelanggaran. Di situ mulai konflik terbangun, marah dia antara profesionalitas dengan apa? Dengan roso. Dengan roso. Iya, apa ya bahasanya ya? Mungkin yang teman-teman staf ini yang pernah merasakan punya pengalaman ya bisa paham betul mengafirmasi konflik itu ya. Iya. Jadi bisa. Misalnya
punya pacar staf Panwascam, kayak tukaran arek nagihi data kayak ya mikir bareng ya. Iya, nagihin SPJ gitu kan. Nah. Ini kayak bisa nyata gitu kan. Nah, itu yang kita bangun. Rani marah. Rani marah, di tengah kemarahannya itu dia minta arahan lah ya sama Panwascam. Panwascamnya kemudian sudah mulai menunjukkan gelagat beribik-beribik. Bibri ya kan. Nah. Sahabat Bawaslu mungkin nggak paham Bibri itu apa. Tahu. Bibri itu Magelang apa Purworejo atau? Nggak tahu aku beribik. Bibri itu Bibri itu memprospek. Ya. Iya. PJK. Prospek ya? Iya, memprospek. Ini wajahnya masih cerah-cerah gitu, THR-nya kayak isi masih utuh semua. Alhamdulillah. Belum. Nah, saya teruskan. Kemudian cerita fiksi itu kita tarik dalam satu dokumenter yang kemudian dipecah dalam 3 series. Yes. Series yang pertama kali ini berkaitan dengan divisi pencegahan Parmas dan Humas ya. Iya. Kita kan dari sisi PIC tahapan itu kita punya tanggung jawab untuk pengawasan tahapan Pemutakhiran data pemilih. Yang paling populer, saya nggak tahu populer betul atau populer hanya di antara kita ya. Apa itu? Patroli kawal hak pilih itu kita teriak-teriak Patroli publik. kawal hak pilih. Tahu kok. Tahu ya? Tahu. Nah, ini yang coba kita dokumenterkan. Kegiatan patroli. Jadi misalnya tadi si Rani pamitan saya mau patroli dulu. Patroli dulu itu kemudian disambungkan dengan dokumentasi kegiatan patroli teman-teman di Jawa Tengah. Ada beberapa yang kemudian kita sampling, misalnya yang dari wilayah daerah-daerah tersulit terluar gitu. Seperti Kabupaten Tegal, kemudian Cilacap ya, Cilacap di Kampung Laut. Kemudian di kawasan padat penduduk. Iya, sampai ke kuburan-kuburan. Nah, itu nanti sahabat Bawaslu penasaran itu ya. Jadi itu series yang pertama. Patroli kawal hak pilih ya yang pertama. Kemudian yang kedua ini yang juga penting untuk sahabat-sahabat Bawaslu ketahui. Series Parmas ya. Parmas itu partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan. Yang dalam Pilkada tahun 2024 ini kita punya bahasa keren nih anak-anak muda itu. Kalau bahasa aktivisnya nilai dasar perjuangan NDP. Kalau anak-anak muda itu apa ya? Apa sih? Maksudnya gini, kita kemarin kan menetapkan ada semacam tagline. Tagline itu anak-anak muda apa jadinya? Ya hashtag. Bukan tagline, ya tagline juga. Nah, kamu nggak tahu berarti kamu nggak muda lagi. Astagfirullahaladzim. Coba yang paling muda siapa di sini? Yuka, kamu paling muda apa Sanita? Apa Mbak? Dia hashtagnya tuh motor breng-breng dia. Kita kan punya semacam tagline ya. Tagline spirit kerja itu kemarin itu kan sesarengan ngawasi. Ini kan tagline yang kemudian kita pakai untuk pengawasan Pilkada 2024. Kelihatannya kan di launchingnya di sini. Iya, bersama. Iya. Udah nonton Bora? Nonton. Paling depan. Artisnya siapa? Gilga Zahid. Kita memadatkan lapangan apa itu waktu itu? Supardi ya? RH Supardi. Tanggal berapa? Ingat? November. Ingat kasih paketan berapa giga ya? Gilga tanggal berapa ya? November. September. 12 Juni. 2 apa 12 lah. Antara itu di lapangan 12 Juni itu juga tahun 2024. Itu kan mencari tempat di sini juga dramatis ya. Iya. Berkeliling-keliling kemana-mana, memang jatuh takdirnya itu ya di Supardi Kabupaten Magelang. Hanya di kota. Sempat di kota itu, tapi kan kita berhitung waktu itu. Nah, itu kan kita launching tagline sesarengan ngawasi sama maskotnya yang versi Jateng. Wasra Wasra Wasri pakai baju Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Lurik. Nah, itu. Yang kedua itu adalah soal series Parmas. Ya, series Parmas sesarengan ngawasi istilahnya kita. Di situ itu ya tadi kan ada konflik ya.
Oh, disepil kabeh dadi dorak nonton ya. Iya, kan penasaran, baru disepil mau visualnya seperti apa kan? Jadi puncak konflik misalnya dulu waktu zaman SMA atau SMA sudah punya pacar? SMA body school nggak boleh pacaran. Habis ada konflik itu kan anak perempuan itu kan biasa diobati itu nek wis kelegan, ngerti kelegan? Bahasa Jawane apa? Keinginannya udah keturutannya apa? Ya, nek wis kelegan kan guyang-guyu ya. Oh ya deh. Kamu nek sama suamimu bertengkar wis kelegan ya. Kelegannya dibeliin di shopping belanja gitu kan. Nah, itu ada cerita. Jadi konflik di series yang pertama. Kemudian diobati dengan series yang kedua. Gimana cara ngobatinnya? Karena ini orang ceweknya si Rani yang sangat sederhana, tidak matre, pengertian, tidak sombong, suka Emang ada ya? Emang ada ya? Ada ya? Dia cukup diajak nonton pagelaran, nonton expo ke alun-alun. Nah, gitu. Dia tuh pakai kopelan gitulah sama pacarnya itu pakai kopelan, pakai baju apa namanya? Kemeja kotak-kotak, flanel. Terus diajak ke situ. Nah, itu kita sambungkan. Nah, ini saya kira yang kemudian masuknya di Magelang kan itu. Magelang kan masuk Sumbing Art Collaboration Kali Angkrik. Ya supaya sahabat Bawaslu tahu. Baru gini terus aku sih ngomong terus meniren loh. Kan tidak masalah yang punya. Saya sebagai ini aksesoris atau silahkan diminum Pak. Ini edisi kayak di sinetron ini plastik. Boleh diminum dulu ya? Boleh diminum, ini spesial. Iya, ada Bawaslu-nya. Silakan Pak. Sahabat Bawaslu kami minum dulu. Izin. Teman-teman staf pada minum nggak itu? Alhamdulillah ya. Meskipun tidak ada gulanya tetap manis. Sedap. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nah, bersamaan dengan kegiatan Farmas waktu itu kan Bawaslu Jawa Tengah itu kan bikin program yang namanya Expo ya. Ya, Expo Sesarengan Ngawasi. Ini kegiatan yang kita desain mengkolaborasikan antara pesan pengawasan dengan pagelaran-pagelaran seni budaya dan lain sebagainya. Nah, karena jumlahnya waktu itu hanya ada 17, kotanya memang ditulas. Oh, 17. Yang ngeragati Bawaslu Provinsi, pelaksananya di kabupaten kota. Iya. Sehingga hanya ada 17 kemudian kita sayembarakan ya. 35 kabupaten kota. Caranya proposal ya. Proposal kemudian Magelang ajukan juga ya? Mengajukan. Apa? Coba jelaskan. Aku tak karo madang. Mana silahkan sahabat Bawaslu, pada web series yang kedua Parmas tadi Bawaslu Kabupaten Magelang terlibat selain menjadi artisnya ya Pak ya, begitu kan, menjelaskan, menceritakan apa saja sih yang yang dikerjakan, keterlibatannya sejauh mana. Jadi pada Expo Sesarengan Ngawasi Bawaslu Kabupaten Magelang alhamdulillah ya dari 17 kabupaten kota salah satu yang termasuknya ya approve proposalnya, diterima, kemudianlah dilaksanakan buat kegiatan di Kali Angkrik dengan tajuk Sumbing Art Collaboration ya kan. Wong desa tapi jenenge sok kemuto ya. Saya tidak tahu ya kenapa kok bisa menemukan kata dan kalimat Sumbing Art Collaboration. Tahu sendiri kan bahwa Kabupaten Magelang kan gudangnya para seniman. Jadi tidak hanya lokal Magelang saja, emang kita sudah sangat global begitu kan. Jadi istilah-istilah itu sudah sangat melokal, sangat membumi buat warga Magelang. Akhirnya disepakati Sumbing Art Collaboration. Kegiatan ini tanggal berapa? Tolong tanggalnya Mbak Sanita dicari, nanti saya sampaikan. Intinya kegiatan Sumbing Art Collaboration itu Agustus ya? Agustus kah? Iya. Agustus apa Oktober Mbak? 12 Agustus. Kayaknya mundur deh karena ada sesuatu hal gitu kan. Aku kelingan kok kalian ini pakai baju baru warna coklat ya? Iya. Tahu aja sih. Tanggal berapa Mbak Sa? 8 Oktober. Bukan, di berita aja sih ada Sumbing Art Collaboration gitu ada. Tanggal berapa? Itu kegiatan itu diikuti oleh banyak seniman, 210 seniman
pegiat seni. Itu wilayahnya tari, di mana? Wilayahnya? Itu di daerah Sumbing, tepatnya di desa Dusun Perampelan, desa Adipuro, ya kan, kecamatan Kaliangkrik. Jadi sudah di lereng Gunung Sumbing, jadi sangat dingin. Dan yang menarik pada saat hari H pelaksanaan itu, gunungnya, Sumbingnya sangat-sangat megah, perkasa, benar-benar nyata, ya kan ada. Nah, dalam kegiatan itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti selain expo, materi-materi flyer, sosialisasi kelembagaan Bawaslu, kita juga menampilkan banyak kegiatan seni tari dari masyarakat di wilayah Gunung Sumbing. Ada 210 penari, banyak sekali kan. Ya, dan karena di situ pada saat itu juga ada deklarasi desa anti politik uang. Berapa yang dideklarasikan? Yang dideklarasikan ada 9 di khusus 11. di 9. 11. Tolong mohon maaf 9 kan Mbak Sanita? 9, mohon maaf saya bantah. 9. Kalau yang 11 yang ada di Supardi, ya kan? Iya. Beda. 9 desa anti politik uang khusus untuk pilkada yang di wilayah Kecamatan Kaliangkrik dideklarasikan serentak pada hari itu pada event Expo Sesarengan Tanggal berapa Ngawasi. tadi? Ya. 12 Oktober. Kan tepat, katanya menaikkan partisipasi masyarakat dan pengawasan. Dengan adanya deklarasi ini kan teman-teman warga-warga di sekitaran Gunung Sumbing itu punya semangat yang sama, kesadaran yang sama untuk menolak politik uang. Berarti hari itu adalah hari kegiatan sosialisasi pengawasan. Ya. Dengan melibatkan kelompok seniman. Iya. Termasuk ada sarasiannya ya. Termasuk ada sarasiannya. Nah, itu yang kemudian sahabat Bawaslu menjadi bagian yang dikisahkan dalam film dokumenter web series pada series yang kedua. Sesarengan Ngawasi. Iya. Web series yang kedua kan? Betul. Itu yang dimasukkan di dalam web seriesnya itu. Sampean tampil di situ. Iya, saya tampil di situ. Tolong sahabat Bawaslu semuanya saksikan ada saya di situ menjelaskan tentang Sumbing Art Collaboration begitu ya. Tidak bermain peran seperti apa sih gitu. Nah, yang menarik kan memang ada beberapa di antara, tidak mungkin kan karena durasinya kan sangat panjang kalau kemudian dimasukkan semua, ada 17 kabupaten kota, sehingga dari beberapa skenario itu dianggap mewakili ya. Mewakili. Kayak dari Magelang itu kan masuk kabupaten ya. Kabupaten. Masuk Sumbing Art Collaboration-nya, expo-nya, kemudian mana ya? Yang Sumbing Art Collaboration ada Mbak Rani itu mana? Banyumas. Kemudian mana lagi ya? Jatah apa itu? Yang di hutan-hutan Pak Holik. Oh, Jalawastu ya, Brebes. Ya. Terus yang satu lagi itu Jalawastu. Sragen. Sragen apa ya? Sragen itu Sangiran, jenenge angel. Sangiran Kultur Festival. Oh, itu kan. Tuh kan bahasanya juga keminggris semuanya ya kan? Akan mendunia, memperkenalkan budaya lokal, lebih mengglobal. Coba dibaleni meneh mau mendunia mau piye? Sanita yang bisa kayak gitu, nggak bisa saya. Ya itu yang kemudian dijelaskan pada series yang kedua. Jadi cerita fiksi itu dari drama itu tadi, fiksi itu antara PKD, Pantarlih dengan Panwascam itu kemudian digabungkan masuk pada cerita faktualnya ya. Dokumentasi kinerja kita, teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota dalam bentuk parmas dengan tagline Sesarengan Ngawasinya itu. Itu yang kedua. Nah itu yang kemudian nanti akan kita sajikan kepada para sahabat Bawaslu sebagai bentuk itu tadi apa? Publikasi kinerja. Ya, laporan kinerja pertanggungjawaban ya. Jadi ya laporan pertanggungjawaban tidak melulu tentang membuat laporan tertulis yang tebal begitu dibaca ya. Bagian dari strategi paperless ya. Oh betul sekali. Orang sih bener. Iya paperless tanpa kertas kan. Betul.
Sahabat Bawaslu, series pertama, series kedua sudah dibahas. Kemudian series yang ketiga itu bercerita tentang apa nih Pak filmnya? Mau cari Mas. Oh iya. Ayo, Mas, tua, ya? Mas Holik, bagaimana series yang ketiganya ini apa? Untuk proses recovery hati. Oh iya, recovery hati. Jadi ada apa namanya? Ada konflik ya. Ini cerita dari fiksinya dulu ya, supaya sahabat Bawaslu nanti bisa menyaksikan. Ada konflik di series yang pertama. Awalnya itu tadi kan tidak coklat, kemudian yang PKD si Raninya marah betul, kemudian berusaha di recovery dengan ngajak ke nonton lah ya, ke alun-alun itu bunyinya. Iya, kemudian expo ya. Series yang setelah pulang dia ngajak janjian, karena ternyata yang cowok ini setelah jadi pantarlih biasanya dia naik derajat jadi apa ya? KPPS. Terus? Nah, si cowoknya ini udah naik jadi KPPS dengan PKD itu selevel nggak? KPPS dengan PKD beda level, KPPS selevel dengan PTPS. Berarti nganu ya? Gimana? Cowoknya itu untung banyak ya. Mendapatkan kan PKD. Jadi mereka janjian. Oke, besok hari H kita berangkat bareng ya. Iya. Bareng ke TPS dengan kerja masing-masing. Iya. Yang melaksanakan apa? Persiapan pemungutan. KPPS-nya si yang PKD-nya ini patroli lah ya. Patroli ya, supervisi ya. Nah, ini Panwascamnya masuk lagi. Masuk. Masih ya, belum kapok ya? Iya, belum ditolak itu. Dia ngajak untuk apa? Supervisi bareng-bareng. Supervisi bareng-bareng. Lah ini yang sering terjadi ya, relasi kuasa. Oh, relasi kuasa ya. Garis bawah. Yang harus dihindari ya. Iya. Relasi kuasa itu kan harus dihindari ya. Betul. Kemudian diajak patroli di jalan ini kan ditembak. Ditembak lah ya, apa bahasanya? Ya ditembak ya, Panwascam menembak si PKD gitu kan. Namanya ditembak ya? Ya ditembak. Gitu. Apa ya? Ya Panwascamnya menyatakan perasaannya kepada si Rani ya. Panwascamnya di situ bawa mobil. Emang ada Panwascam bawa mobil? Banyak ya kan. Orang jualan mobil banyak terus. Nah, ini di sini diuji. Rani ini diuji. Ya. Kalau dia memilih Panwascam berarti kan, ya dia silau ya namanya. Gitu. Tapi kan hidup ini kan penuh dengan pilihan ya. Akhirnya pilihannya dia menolak itu. Nanti spill semua malah ya. Ya intinya itu konflik itu. Pada akhirnya percintaan segitiga ini yang kemudian diakhiri karena di situ kemudian disisipkan yang namanya patroli kawal hak pilih. Patroli. Patroli pungut hitung. Ya, mengawal suara lah. Oh ya, kawal suara. Ini ada beberapa peristiwa yang hasil kinerja yang kemudian kita sajikan. Mbak, ini beberapa diantaranya misalnya soal kita kan punya kewajiban patroli pada masa tenang sampai pada hari H. Betul. Dulu kan kita juga kesini ya ngecek apa TPS Loksus di Tegalrejo. Karena di sini ada yang paling banyak ya. Paling banyak. Ada berapa ya? 20 ya? Berapa Mbak? 20. Oh 20 banyak ya, hafal. Yang 13 itu di Tegalrejo ya. Oh iya betul. Hafal ya aku ya? Oh iya. Sudah kayak Bawaslu Kabupaten Magelang. Alhamdulillah double Pak. Nah, lanjut. Patroli, kemudian ada peristiwa yang kemudian juga kita tampilkan di situ adalah residu dari pilkada di 2024 ini ada peristiwa pemungutan suara ulang yang terjadi di 2 kabupaten. Magelang nggak ada ya? Nggak ada. Kalau yang pemilu kemarin ada. Ada. Yang, 5. Ya, kan nggak ada karena tertolak ya. Ya kan? Bagaimana Sanita ya kan? Yang tahu Sanita lah. Enggak. Ya, kajaran tuh. Tertolong karena regulasi. Dapat rukhsah. Iya, dapat rukhsah. Kan undang-undangnya begitu kan? Yaitu ada Kabupaten Pemalang sama Kabupaten Karanganyar. Nah, itu yang kemudian kita tampilkan. Nah, keseluruhan web series ini yang saya tadi sampaikan ke Mbak Aini dan para sahabat Bawaslu, kita trial ya. Kita coba mungkin nggak sih karya sinematografi
antara yang fiksi dengan fakta ini digabungkan. Nah, hasilnya bagaimana ya nanti sahabat Bawaslu bisa menyaksikan. Dari 3 series ini, masing-masing series itu ada antara 9 sampai 10 menitan. Nggak panjang kok. Nanti kalau lihat jangan di skip-skip. Kehilangan ceritanya nanti. Siap. Kemudian total akhirnya durasinya paling sekitar 32 menitan. Berapa? 32 menit. 32 menit. Jadi Ya. setiap series itu berapa menit Ya ya? antara 9 sampai 10 menit. 9 Tidak jauh beda kualitasnya dengan web Apa? series yang di TikTok itu apa? Apa? Kan banyak sekali web Apa? series. Oh, Cinta Terlarang. Apa itu kan ngehit banget itu ya. Nah ini Cinta Terlarang. Nah, ada juga kan itu ada Apa sih web series? kepala sekolah korupsi di demo. Oh. Nonton nggak? Pernah nonton? Oh, yang lagi Apa? ngasih soalnya Walid nggak tahu ya kan karena nggak terbarukan, nggak terbarukan. Ya. Oh ini anak tuh. Oh, udah punya anak ternyata terbantahkan Dah. mudanya. Oke. Nah itu, ini jadi series yang pertama itu soal patroli kawal hak Patroli pilih. kawal hak pilih. Yang kedua adalah soal partisipasi masyarakat, sesarengan ngawasi. Oke. Dan yang ketiga adalah pungut hitung. Pungut itu. Seluruhnya ini kemudian kita rangkum, kita ikat dalam satu frasa daulat rakyat. Daulat. Karena seluruhnya rakyat. ini kan patroli kawal hak pilih, Ya. kemudian parmas, Ya. kemudian patroli masa tenang, Ya. kawal suara, ini kan semuanya itu kan ya didedikasikan untuk rakyat ya. menjaga daulat Menjaga rakyat. daulat rakyat. Maka judul filmnya adalah ya agak Menjaga daulat rakyat. hiperbolis sedikit lah. Iya, luar biasa, sungguh mulia ya, dari judulnya aja sudah sangat wow gitu kan. Mulia sekali. Iya, saya penasaran ya, sahabat Bawaslu penasaran nanti happy ending apa sad ending nih Ya. ceritanya antara si Mbak Rani, Mas Panwasam dan siapa Pantarlihnya itu ya. Ya, kita lihat nanti ya. Terus bagaimana produksinya, prosesnya itu seperti apa, berapa lama, siapa yang terlibat, bagaimana? Karena kita ini kan tidak terbiasa, kita hanya punya data, punya bahan yang kemudian bisa ibaratnya dimasak. Ini kan kita tidak punya keahlian, kepintaran untuk memasak ya. Iya. Maka tentu kita melibatkan orang-orang yang ahlinya. Ahlinya siapa? Ahlinya adalah teman-teman yang biasa berkecimpung di dunia sinematografi. Maka kita menggandeng Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, menggandeng dari teman-teman seniman perfilman lah ya. Seniman perfilman termasuk talent-talentnya itu Ya. juga kita ambilkan Dari luar anu, kota ya. Di luar kota kan, Pak? ya, kita ambilkan dari para pekerja seni teater. Oh, gitu. Jadi yang jadi PKD, jadi iya. Panwascam, jadi termasuk ada tokoh-tokoh figuran juga itu dari pokoknya cerita komunitas fiksinya ya. Cerita fiksinya itu seluruhnya melibatkan proses produksinya, melibatkan teman-teman dari mitra kita lah, mitra pihak ketiga dari para seniman teater maupun seniman perfilman. Wow, emang sudah faknya ya. Iya. Kemudian proses editing, kemudian render dan lain sebagainya ini dikerjakan oleh mereka. Tapi bahan seluruhnya orisinil dari kerja teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi kemudian di antara sekian banyak bahan-bahannya itu kan kita kumpulkan dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah diklaster berdasarkan series tadi. Kemudian kita pilah, kita kelompokkan, kemudian dibuat skenario disesuaikan dengan durasi. Ya. Kemudian kita produksi pengambilan gambar. Ya. Nah ini ingat ya, itu pengambilan gambar di Settingnya di mana? Saya tahu nih. di Salatiga. Yes. Kita tidak usah menyebut tempat ya, kecuali ada endorse dari Ya, dari tempatnya dari ya. tempat itu ya. Jadi ada apa nama? Dapat endorse juga dari apa? Kosmetik apa jenisnya? Oh, iya. Apa? Wardrobe apa? Wardrobe. Oh, iya. Wardrobe Dapat nggak? MUA enggak ada. Semuanya swadaya itu kan. Sudah beruntung teman-teman kabupaten kota ini hobi dandan. Alhamdulillah, jadi sudah punya semuanya. Ya, itu kemudian settingnya, termasuk pembuatan naskah ini kan kita kerjakan kita usahakan dengan sedetail mungkin. Ya,
agak bau-bau, ada bumbunya berbau sastra-sastra dikit lah ya. Iya, benar. Misalnya beberapa kalimat kita buat bagaimana rimanya enak. Sama ya kan. Dan ya itu, ya ini bagian dari bukan sekedar mempublikasikan kinerja, tapi bagaimana kita berusaha berkarya. Bagaimana kita pandang ini sebagai satu hobi. Kalau hobi itu kan menjadi tidak beban rasanya. Kalau kita anggap sebagai ini ya ansih soal kerja saja kan menjadi beban. Maka hobinya apa ya? Hobinya ya bikin film gitu hobinya kan. Podcast Gitu kan. Podcastnya ya pakai jaket apa ini? Ya, jaket Dilan. Oh iya ya, mudah banget kan ya Mas. Dilan itu pacarnya siapa namanya? Milea. Oh, saya Mileanya. Melia Syariah ya. Mahlia Syariah. Assalamualaikum. Itu kita kerjakan kalau durasi mulai dari pengumpulan. Kalau tidak salah ini kan sepatnya kita mulai dulu kita saat rapat di Wonosobo ya. Iya, Wonosobo ya. Yang kita bikin yuk kita berkisah itu. Oh iya. Wonosobo, kemudian dikumpulkan bahan materinya itu kita rapat di Jepara. Kemudian rapat kecil di Magelang sini ya, dengan pihak ketiga. Tim pihak ketiga. Kemudian baru pengambilan gambar ya, plus minus sekitar satu setengah bulanan lah. Super cepat ya Mas? Ya nggak tahu cepat atau tidak. Kita memang terbiasa kerja cepat gitu kan. Kita suka yang cepat-cepat. Oh gitu, suka yang cepat-cepat sesuai tahapan pilkada Ya, cepat. Running ya. Sampai atau yang lain. lain mungkin ya. Ya supaya, karena itu tadi di awal kan saya sampaikan ya. Ini kan menjelang paripurnanya tahapan kita ya. Gongnya ya. Sudah mau berakhir, NPHD sudah mau dikembalikan. Oh gitu ya Pak. Kan sudah harus dikejar selesai. Supaya apa? Mungkin hari ini kalaupun sahabat Bawaslu tidak menganggap itu sebagai satu karya yang menarik, saya kok berkeyakinan, ini yakin saja 5 bahkan mungkin 10 tahun mendatang delok film itu ya masih nggak ya? Masih ya? Pastinya masih kan tersimpan. Akan apa ya, menarik. Ini pengalaman pribadi aja. Dulu saya di Purworejo bikin kayak gitu itu ya tidak sampai 10 tahun lah, 3-4 tahun yang sekarang saya nonton. Kok mbiyen kok kuru ya. Jadi bisa apa ya, melihat mengaca diri kita pada masa itu ya. Zaman ini kok kayak ngene lah. Besok saya yakin kalau kemudian ini dokumentasikan dengan baik, bahwa kita pernah loh di Magelang itu Bawaslu Jateng dengan Bawaslu Magelang itu pernah bikin loh acara di lereng Gunung Sumbing. Itu kan legacy ya. Yes. Legacy itu apa? Peninggalan apa ya? Ya warisan. Nah, warisan tapi tidak harus yang mewariskan itu meninggal ya. Iya. Peninggalan kan warisan. Ya legacy lah, pokoknya itu bahwa pernah ada. Begitu. Kita kalau kemudian ada kesadaran soal arsip, mendokumentasikan sesuatu itu menjadi satu menarik. Kamu punya nggak dokumentasi surat pertama kali kamu dapat? Enggak, tapi saya ingat pertama kali saya dapat surat cinta itu kapan, ingat. Mohon maaf, masih generasi surat. Iya yang kan? anu kan, yang kertasnya gambarnya merpati. Yes, terus pinggir-pinggirnya biru merah gitu kan. Terus nanti ada wangi-wangi. Iya, nggak ada orang anak sekarang nggak kenal itu apa kalau itu. Bikin ini nggak kenal semua ya? Kalau nggak tahu ya kalau zamannya Shanita, Yuka. Kalau ditulis kayak ditulis to the point, kayak mikir apa, wah salah dicol-col bunga. Iya, oke. Nggak tahu ya? Nggak tahu mereka Pak, kita lah Pak. Oh iya. Masa kita masih punya? Nggak punya. Saya punya. Oh gitu. Saya punya. Oh besok. Lihat. Saya punya. Saya kan termasuk rapi ya. Kayak gitu tak simpen nih. Jadi rapi. Enggak, maksudnya hal-hal yang kayak gitu dokumentasi itu kan disimpen nih. Salut. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuatu yang hari ini belum tentu kita pandang sesuatu yang bernilai. Ya. Kalau kemudian dirawat dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang bernilai. Wow. Misalnya, itu tadi kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan. Iya. Ada misalnya di sini itu kan ada apa? Kegiatan Parma Sholawat ya. Ada. Bawaslu bersolawat. Nah, kayak gitu misalnya besok dilihat lagi itu kan menjadi sesuatu yang menarik. Bisa itu ya. Prinsip dasarnya itu kenapa kemudian kita coba bikin yang namanya film dokumenter. Mm-hmm. Soal bumbu web seriesnya itu adalah bagian dari apa ya?
bahasane jenengan sing bunyai. Bunyai ya. Alhamdulillah pripun. Bahasa ya itu bagian dari ijtihad karya. Oh, ijtihad karya. Bahasanya anak muda sekarang kreasi inovasi. Jadi mengkolaborasikan antara karya fiksi dengan karya faktual. Oke. Terus pasti ini menjadi pertanyaan semua sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kapan bisa nonton seriesnya? Ya. Kapan kan? Setelah dia setelah diupload ya. Iya, ya kan? Ya, masih rahasia sekali. Tugas kita hari-hari ini adalah bikin teasernya dulu. Oke, bikin teaser. Spill dulu kepada para sahabat Bawaslu. Tapi yang jelas sudah selesai. Udah selesai. Dan nanti perencanaan uploadnya tentu bisa melihatnya ya di. Atau kalau filmnya nonton pertama kali apa namanya? Premier ya? Premiernya ya, premier. Tapi terundang harusnya. Premiernya nanti ya setelah selesai kegiatan seperti ini. Kan ada 13 kabupaten baru kita laksanakan 4 atau 3 atau 4. Oh, promosi ya? Ya. Dalam rangka promosi ya? Itu yang ngono lah. Itu nanti ya antara seri 1, seri 2, seri 3 ini ya jedanya ya. Tidak lebih dari 1 minggu lah ya. Oke. 1, 2, 3 itu. Berarti 1 atau bulan tayang 2. Cari momentum yang paling tepat lah nanti. Setelah liburan lebaran mungkin ya. Jadi ketika masyarakat udah bosan di bioskop nggak ada film kan nonton filmnya seriesnya Bawaslu supaya tidak tenggelam oleh Jumbo ya. Oh iya, bersaing dengan Jumbo. Wah, tapi ada persamaannya, sama-sama produk asli dalam negeri, khususnya dalam Jawa Tengah. Nanti monggo sahabat Bawaslu khusus sahabat apa tadi? Sahabat Bawaslu. Apa? Candi. Sahabat Candi. Bincang Pemilu dan Demokrasi. Ya maksa banget maksudnya. Candi Bincang Pemilu dan Demokrasi. Oh ya wes lah. Ya, Bincang Pemilu dan Demokrasi, silahkan menyaksikan web series film dokumenter Menjaga Daulat Rakyat karya Bawaslu Jawa Tengah kolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Saya kira itu. Oke, terima kasih kepada Kang Holik, Mas Holik yang sudah hadir mempromosikan produk asli Jawa Tengah, bagian dari strategi terkini untuk mempublikasikan kinerja teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sudah hadir di studio yang mewah, studio Bawaslu Kabupaten Magelang. Sampai jumpa di episode Candi yang berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.